Jadi pokoknya nggak ada angin sama sekali, pohon itu goyang dengan sendirinya. Halo teman-teman, Susi Susanti main badminton di Taman Mini. Salam hangat para penonton, kembali lagi dengan saya Arif Wivandani. Mantap ya. Mantap. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat konten video cerita hororku episode selanjutnya ya. Kali ini saya bersama narasumber, kebetulan ini teman dekat saya sendiri. Bisa kita bilang dia ini gitaris terbaik, gitaris muda terbaik Lampung ya. Gitu ya. Oke, Cek, tanpa basa-basi coba Cek, kenalin dirinya Cek. Kenalin sebelumnya, gua Axel Vito. Ya bisa dibilang sih, kalau orang bilang gua gitaris. Alhamdulillah. Alhamdulillah Cek ya. Kalau dibilang musisi juga ya nggak apa-apa, dibilang artis juga ya nggak apa-apa, ya kan. Kalau tadi si gitaris terbaik Lampung Utara ya kayaknya belum salah ya. satu lah Salah satu. karena banyak yang lebih bagus dari gua. Oke. Bagus ya dia. Pribadiannya salut gua, makanya gua mau berteman sama dia, guys. Waduh. Oke. Jadi dia ini kami sebelumnya pernah chattingan kalau dia ini punya cerita horor ya. Jadi punya pengalaman horor. Nah, di video ini dia bakal berbagi sebagai gitaris mungkin apa aja pengalaman atau cerita horor dari si Axel Vito ini. Oke, Sal. Jadi cerita horor ini dimulai dari mana, Sal? Gua mau dengar. Kalau yang gua inget, gua ini apa ya? Sebelumnya gua mau ngejelasin dulu. Gua ini sebenarnya orangnya kalau nggak takut ya nggak takut, kalau ya takut banget Takut gitu. banget ya? Jadi kalau ngalamin cerita horor itu gua kayaknya dari kecil Udah ngalamin? Udah pernah ngalamin sih, malah dari gua baru lahir itu punya cerita sih sebenarnya. Itu gua diceritain dari nyokap. Itu cerita nyokap. Jadi gua kan kalau nggak salah dilahirin apa? Ya dilahirin di rumah sakit, di salah satu rumah sakit Kota Bumi. Oke. Itu rumah sakit swasta. Itu ceritanya pokoknya gimana ya? Gua inget dulu, sabar. Kalau nggak salah ini cerita zaman dulu soalnya. Oke. Boleh. Jadi ketika gua sudah lahir, itu posisinya kan nyokap gua sendirian tuh di kamar ini rumah sakit. Bokap gua pada di depan tuh sama paman gua berdua. Jadi ibu lo sendirian di kamar? Sendirian. Jadi setelah lahiran sendirian, ditinggal dokternya segala macam, suruh ya tidur lah apa istirahat apa gimana kan, gua nggak tahu tuh. Jadi ceritanya waktu bokap gua masuk ke rumah sakit, itu kan ada ruangan bayi kan, kalau di rumah sakit kan ada ruangan bayi, gua kan di situ tuh. Jadi ketika bokap gua masuk, jadi posisi rumah sakitnya itu kayak gini, ini pintu masuk. Pintu masuk, kalau lurus itu ruangan bayi, kalau ke kiri ruangan nyokap, ke kiri. Jadi bokap gue itu baru nyampe lorong yang lurus ini, mau ke ruangan nyokap sebenarnya, cuma dia berhenti di pertigaan inilah, pertigaan lorong ini. Dia ngeliat kayak ada cewek itu, dia tapi ceweknya tuh jatuh kayak orang jatuh, tapi dia kayak bukan jatuh. Di mana ngeliatnya tuh? Di lorong yang lurus deket tempat kamar bayi gue tuh posisinya. Jadi ceweknya tuh ya kayak orang jatuh lah, kayak ngesot gitu. Kayak ngedrip. Jadi gitu. sosok suster ngesot bisa dibilang ya? Iya bisa dibilang gitu sih, gue nggak tahu ya. Jadi ibu lo yang ngeliat ya? Lo nggak ngeliat Cok waktu itu? Kalau cerita sebenarnya banyak sih sebenarnya. Kalau yang itu tadi mungkin nggak terlalu horor ya. Iya benar. Yang horor itu cerita waktu nyokap masih ngandung kakak gua yang tua, cewek si ini. Berarti lo belum ada waktu itu ya? Belum ada. Okay. Kebetulan waktu ngandung kakak gua itu bokap gua sama nyokap bokap masih gawe di Menggala, dulu tukang kuade. Bokap gua tukang kuade. Jadi Menggala Kota Bumi, PP, naik motor kalau gawe kan. Jadi ketika waktu ngandung Ayu gua berapa bulan. Jadi naik motor kan ya. Kan naik motor tuh waktu acara itu malam, pulang jam 2, jam 3 gitu dari Menggala ke Kota Bumi. Jadi di perjalanan itu ada salah satu mereka ngelewatin kuburan tua sih kalau bisa dibilang. Kuburan tua. Kuburan tua. Jadi
Itu bapak lo kalau pulang sendirian terus ya tiap malam? Sendirian terus? Ya tergantung, kalau nyokap pengen ikut ya dia ikut berdua gitu. Cuman malam nemenin. itu sendirian? Berdua. Berdua. Nyokap, jadi boncengan berdua ngelewatin kuburan itu. Jadi semenjak ngelewatin kuburan itu perasaan kayak ada yang ngikutin di belakang gitu kan, ada yang ngikutin gitu. Sesampainya di rumah, bokap kan tidur capek bener kan. Posisi bokap itu nggak pakai baju, nggak pakai celana pendek ya, cuma pakai celana dalam doang lah pokoknya. Bokap. Jadi nyokap gue tuh sambil tiduran baca majalah ya, tiduran gini. Baca majalah. Di kasur nyokap gue, dipannya itu dia kan kayak gini nih, ada tempat ada kayunya gitu. Nah, jadi ketika dia baca majalah, kok tiba-tiba perutnya itu kayak ada yang dudukin, sesak napas tuh nyokap gue kan, sesak napas. Nyokap gue tuh nyoba ngeliat ke atas gitu, kayak ngedongak ke atas. Begitu dia ngedongak ke atas, dia ngeliat kayak ada rambut panjang, ada konde, terus itu ngeliatnya pokoknya kayak nenek-nenek lah gitu kalau nggak salah didudukin gitu. Nah, nyokap gue nih udah sesak napas, pokoknya udah mau habis napas lah. Di sebelah ini kan ada nakas dipan kan, dia mau ngambil buku Yasin apa-apa gitu kalau nggak salah, mau ngambil nggak bisa. Jadi udah baca ayat kursi segala macam. Yang tangan kiri ini yang tadinya megang majalah dibuang, narik rambut bokap gua biar bangun di sebelahnya kan, tarik gini, bangun bokap gua langsung kaget, dia langsung keluar, nggak nolongin nyokap gua. Bokap gua keluar, nggak, dia keluar itu ternyata bokap gua itu manggil paman gua, adeknya bokap. Jadi begitu masuk kamar, bokap sama adeknya itu, paman gue itu jadi berdua kayak tuyul, cuma pakai celana dalam doang. Jadi datang kucuk datang pakai sempak doang kan. Waduh, kata ini kan. Jadi setelah nyokap udah baca ayat kursi lah, udah baca kul huwallah lah, udah baca An-Nas segala macam. Begitu bokap sama adiknya masuk, ya udah tiba-tiba udah nggak ada gitu ya. Bentar kayak itu nyokap lo pas bangun itu kan tendangan ke atas tuh. Ke atas itu langsung tatapan sama sosok nenek tua itu. Iya, langsung jadi duduk kayak, lo tau duduk cewek naik motor gak? Jadi kayak gini. Ini si nenek, ini nyokap gua. Jadi si nenek tuh kayak gini, kayak nengok ke bawah gitu. Kayak nengok ke bawah gitu, sambil senyum. Gini. Itu ngedudukin perut ibu lo. Yang lagi ngandung. Sih? Nah, kalau pokoknya udah hamil besar lah, pokoknya udah gede perut. 7 bulanan ada 7 bulanan pasti ada. Itu gua dengar langsung dari nyokap gua. Pokoknya gua kan ada 5 kakak beradik lah gua kan. Jadi ayu gua, adik gua yang si Abung, Acak, baru si Keisa yang paling bungsu. Ini punya cerita semua. Ini jadi pas ibu lo manggil ayah lo itu narik, itu buat ayah lo kan langsung keluar tuh ya. Nah, itu dia udah sadar, maksudnya udah sadar. Jadi ngelihat langsung kaget gitu, ya karena nggak berani kan langsung. Mungkin karena nggak berani langsung keluar manggil adeknya kan. Ya mungkin bokap gue punya inisiatif gitu kan. Kayaknya kalau ngelihat yang kayak gitu katanya, kalau ngelihat yang kayak gitu buka baju, buka celana aja katanya, pakai celana dalam aja hilang katanya. Ya ternyata nggak tahu sih itu bener apa enggak, tapi setelah mereka masuk ke kamar posisi kayak gitu, ya hilang. Ibu lo nggak nangis, nggak histeris gitu ya? Nggak histeris, cuma kehabisan napas. Karena ketindih itu. Karena kehabisan napas dia kan, udah susah napas waktu didudukin itu. Kalau itu cerita dengar dari cerita nyokap ya. Kalau cerita gua yang gua alamin sendiri. Nah, ini gua mau denger yang cerita pengalaman lo sendiri lah, apalagi selama jadi musisi gitu. Iya. Kalau pengalaman gua di musisi mungkin sekali ya. Cuma sekali gua pernah manggung di salah satu daerah. Pokoknya agak terpencil lah pokoknya. Jadi gua ketika manggung itu bisa disebutin nggak nama daerahnya? Di Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat di Panaragan. Jadi itu posisinya malam kalau nggak salah ya, malam. Pokoknya gua kurang tahu sih, udah lama itu acaranya. Jadi yang gua ingat kejadiannya itu ketika gua main gitar. Jadi ada salah satu penonton yang kayaknya mukanya itu tatapannya kosong, pucat. Terus itu orang yang di sebelahnya nggak sadar kalau di sebelahnya itu ada orang.
Jadi kayak gue juga, kok orang itu nggak nyadar ya kata gue, itu tuh siapa sih kata gue. Jadi itu perempuan, cewek itu di tengah-tengah penonton. Tengah-tengah penonton. Jadi mukanya tatapannya kosong gitu, entah ngeliat ke gua, entah ngeliat ke arah panggung, entah ngeliat ke siapa, pokoknya ngeliat ke depan aja, kosong. Jadi matanya itu mungkin karena efek cahaya di panggung apa gimana, gua nggak tahu itu entah termasuk horor apa enggak, cuma gue ceritanya apa adanya gitu. Jadi si cewek itu matanya itu kayak hitam, kayak nggak ada mata loh ya. Jadi tatapannya kosong gitu, rambut panjang belah pinggir kayak gue ini, belah pinggir gini. Jadi natin ke arah panggung. Yang di sebelahnya itu ada orang, cuma di sebelahnya itu nggak sadar kalau ada orang. Dia joget-joget aja, joget-joget, dia nggak tahu kalau sebelahnya ada orang. Si yang sosok yang kamu lihat ini kayak cuman diem aja diam gitu. Kosong. Kosong, tatapan kosong gitu. Itu kejadian aneh yang gua alamin saat manggung sih. Aneh sih itu, aneh. Itu aneh. Gua nggak tahu entah itu orang beneran, entah itu orang-orangan, gua nggak tahu sih, gua nggak tahu itu. Nah, kalau cerita di luar panggung itu banyak. Kalau cerita di luar panggung, kasih yang paling horor. Yang paling horor. yang paling horor. Kasih yang paling horor. Kalau yang bikin orang merinding. Kalau cerita paling horor itu, jadi sebelumnya gue cerita dulu ya, latar belakangnya dulu, cerita awalnya. Jadi gue ini punya temen yang gue fit call tadi, si Nopen. Si Nopen ini dulu di SMA terkenal dibilang dukun karena dia kemana-mana pakai batu cincin berapa biji. Tapi gitu, dia bukan indigo gitu, bukan. Dia katanya sih pesantren lah, apa santri gitu di suatu pondok ya, pondok padepokan gitu lah. Salah satu santri di situ. Jadi dia ya sedikit banyaknya tahu lah tentang hal-hal yang goib tentang itu kan. Jadi dia ini karena dulu dia ngefans sama siapa sih, Kiprana Lewu, yang itu kan, yang assalamualaikum, waalaikumsalam, yang kayak gitulah. Nah jadi dia ini ngajakin kami lah, anak-anak kelas termasuk gua kan, kelas waktu SMA, yuk kapan-kapan yuk malam apa gitu kita uji nyali di mana, serah lah yang tempat horor pokoknya. Yaudah ini di Berantas aja kata gua, Berantas lagi kering kata gua. Di Berantas. Yaudah kapan? Oh ini aja kata Nopen, malam 1 Suro aja, kan lusa tuh malam 1 Suro. Oh yaudah kata gua, malam 1 Suro itu. Jadi kenapa dia ngajakin kami uji nyali? Sebelumnya dia itu emang pernah uji nyali di Bernah. Dia itu sendirian uji nyalinya? Bertiga. Itu nanti ada cerita lagi, gue ceritain yang di sini dulu. Oke. Jadi setelah malam itu kami ngumpul, gue yang jemput tuh satu-satu orang-orangnya naik mobil gue jemput si A, si B, si C, udah kan ngumpul dulu di rumah gue kan. Berantas deket rumah gue nih di sini. Berantas. Jadi ngobrol dulu lah. Pokoknya kalau ada yang aneh apa-apa, lo orang deket gua kata si Nopen kan, jangan panik, jangan takut selagi ada gua katanya. Oh oke lah kata gua, nggak apa-apa kata gua. Jadi ketika itu kami ya pengen kayak YouTuber gitulah, kayak Kiprana Lewu tuh, pakai handycam kan dulu kan, handycam gue yang rekam. Si Nopen tuh sosok kayak Kiprana Lewu tuh kan, malam ini saya kayak gitulah kayak. Oke. Nah pas buat video itu kan di depan rumah sakit nih, rumah sakit yang depan itu, nggak bisa nyebut merek ya, nggak bisa. Pokoknya di rumah sakit di depan rumah gue ini. Jadi di rumah sakit itu ada kaca besar, bener kaca tinggi, bukan besar sih, ya kaca besar gitu. Jadi ketika dia buat video, ada bayangan orang, nggak jelas sih, entah itu perempuan, entah itu laki, pokoknya ada bayangan hitam orang di balik kaca itu, kayak nempel gini. Itu yang lihat dia aja apa lo orang semua? Nggak, dia kan ngadep ke depan, ngadep ke kamera, sedangkan kacanya di belakang jendelanya. Gue yang lihat. Lu itu yang di handycam gue ngeliat. Tapi yang lain nggak sadar itu? Nggak sadar, karena gue mikir gini, kalau gue bilang pasti pada takut semua, panik, kan, parno semua, panik kan. Jadi gue pendam, gue ceritain setelah selesai uji nyali itu, setelah balik ke rumah gue lagi. Jadi setelah videoin, udahlah mungkin kata gue, mungkin itu apa kan, buat halusinasi aja kan. Mungkin. Jadi begitu selesai buat video, langsung kami jalan. Itu gua videoin juga tuh, rekam. Kami lagi di jalan. Itu kami belum turun ke irigasinya, belum turun ke Berantasnya. Itu masih kami nelusurin jalan yang Berantas lurus itu, yang mau ke arah rel yang sebelah sana. Jadi ketika jalan lurus itu
Gua sabar, gua ngisep dulu. Slow. Jadi ketika jalan itu kami jalan, gua kan bawa handycam tuh. Gua jalan. Yang kawan gua paling depan ini kayak jerit-jerit loh. Kayak apa? Kayak Kesurupan. panik, bukan kesurupan, panik dia. Woi katanya. Woi ngapain jangan jerit kata gua. Enggak, lihat dulu itu katanya. Di depan itu katanya. Apa kata gua? Itu kayak api katanya. Mana kata kami? Itu loh. Jadi di handycam itu gua lihat, oh iya juga kata gua ngeliat di handycam ada, ngeliat di ini ada. Jadi dia tuh kayak gini loh, titik warna oranye. Jadi dari titik gede, jadi kayak bola api gitu. Jadi dia, kami yang kawan gue ini ngomong, Banaspati yoi, lari. Kami lari Terus ke jalan raya. Kawan paranormal lo ini? Iya ngomong, udah woy, lari, udah nggak bisa kalau ngadepin ini kata kawan gue tuh kan, nggak bisa, udah gak ada harapan kalau mau ngadepin ini katanya. Lari. Udah lari lah kami ke jalan raya kan, udah tenangin diri dulu. Serius apa itu Banaspati? Itu kalau Banaspati itu ngeliat semuanya ngeliat sadar. Semua ngeliat sadar semua. Nah, gua nyoba tenangin dia orang lah, karena di situ kan sering lalu lalang orang naik motor juga kan. Siapa tahu dia positif thinking aja itu lampu motor kan. Tapi ya kayaknya nggak mungkin juga lampu motor, gua mikir. Juga kalau di sana. Itu jam berapa itu kira-kira? Itu jam berapa ya? Jam 12-an ada nggak? Apa jam 10-an? Lebih, jam 2-an. Jam 1 jam 2. No, berarti sepi itu ya. Sepi banget, jalan raya aja emang sepi. Niat sih itu berarti niat. Jadi sengaja emang kata kawan gua, kalau jam 11 jam 12 ya istilahnya kalau di dunia kita masih dandan lah. Masih ya. Iya, yang di dunia sana masih dandan lah gitu kan. Jadi kata kawan gua lewatin jam 12, ya udah katanya. Jadi setelah ke jalan raya kami ngumpulin napas dulu, ngumpulin nyawa, udah siap. Balik lagi. Nah, kali ini nggak ke jalan sana lagi, udah turun ke irigasinya langsung. Jadi nggak ke lokasi pas ngeliat Banaspati itu. Karena nggak berani. Kawan gue yang Sinopen ini nggak berani. Udah kita ke bawah aja katanya. Siapa tahu ada yang lebih lagi katanya kan. Ke irigasi. Ke bawah irigasi, turunlah kami. Kan air kering tuh. Kering. Bendungan ditutup. Jadi begitu turun, lihat sana sini, itu kan ada jembatan tuh, yang di jalan raya kan, pembatas irigasi tuh. Jadi baru pertama kali turun, salah satu kawan gue tuh ada yang nengok ke berantas yang sebelah sini, sebelah kanan, sebelah sana. Jadi dia tuh ngeliatnya dari bolongan terowongan itu, terowongan bawah jembatan itu. Iya benar. Jadi dia ngeliat ada kaki, dia tuh dari kecil ke gede, Kakinya jadi, aja. kaki doang. Suara langkahnya kedengeran nggak itu? Kalau gua sih nggak dengar. Cuma kalau kata dia dengar. Dia ngeliat juga. Dia ngeliat juga. Kalau ngeliat sih kami ngeliat semua. Cuma kalau gua ngeliat sekilas doang, kayak udah gede posisinya, udah gede, tau-tau udah nggak ada gitu. Gua itu ketika dia jalan, kami ngeliat semua kan. Wih, kaki tuh gede bener kan, hitam dia kakinya. Jadi kami nggak tahu kan. Itu di cahaya remang-remang kelihatan ya? Cahaya remang-remang kelihatan. Wah, kata kawan gua yang Sinopen ini, Mas G itu kata. Oh, Mas G. Gak mau nyebut ya. Gak mau nyebut gua. Mas G. Gak mau nyebut ya. Paham pasti. Mas G. Mas G ya, Mas G. Mas G. Jadi setelah ngeliat Mas G itu, kami mau ke sana, kawan gua Sinopen tuh lari-lari. Assalamualaikum ya, niru kiprana. Nyamperin yang kaki itu. Ketika disamperin hilang nggak tahu, pokoknya kan dia kayak nyebrangin irigasi gitu, ketika sudah sampai di tepi sana hilang, udah nggak ada lagi. Setelah itu kami ngeliat sekeliling karena gabut kan, ngeliat sekeliling. Posisi malam itu gue ingat malam 1 Suro, pokoknya ya bisa dibilang sejuk sih kalau mau dinikmatin, udaranya tuh sejuk. Cuma kalau kita ngerasa parno itu kayaknya udaranya mencekam bener gitu. Jadi setelah kami keliling-keliling, gua kan megang handycam kan, gua nyorot-nyorot ke atas, kan pohon semua tuh, yang di atas seberang sana, pohon. Jadi pokoknya nggak ada angin sama sekali, pohon itu goyang dengan sendirinya, kenceng banget. Padahal angin nggak ada sama sekali. Jadi kami kayak gini, gua ngetes kayak gini, gua jilat lidah gua gini, nggak kering ini jari gua, nggak ada angin sama sekali. Dari situ kami diam semua, nggak berani ngomong. Diam semua, gua nyorotin aja. Sambil ngerekam. Si Nopen ngapain? Gemeteran gini. Gua tadinya mau lari. Loh. Ditahan sama Nopen. Udah lo orang deket gua aja katanya.
Malah si Nopen ini nantangin bangsatnya si Nopen itu. Kayak mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya mau kodam, ya mau Hadir. jin, ya mau jasad. Udah gitu dia. Coba hadir. Udah Betul ya. jangan banyak. Oh. Nanti yang di sini hadir Oh, beneran, iya. jangan serius-serius. Nah, Oke, terus? jadi ketika itu dia ngomong sabar guys. Aduh, nanti gue ceritain. Setelah ngomong hadir gitu, pohon itu langsung berhenti, Nggak gerak-gerak lagi. nggak gerak lagi. Sebelum itu goyang-goyang. Kami mikir gini kan, mungkin goyang-goyang karena ada burung kan terbang, burung terbang apa gimana kan, apa karena ada angin, tapi enggak, goyangnya nggak normal juga. Kalaupun kena angin kan goyangnya gitu kan, itu goyangnya gitu. Kayak ada yang gerakin. Ya nggak mungkin kan jam 2 Ya, malam orang iya iseng sih, goyangin aneh sih, ranting aneh kan, sih. nggak mungkin. Oh, kan. itu di ranting-ranting bawah-bawah gitu, nggak di atas pohonnya? Nggak. Di atas pohon, Di atas pohon. ranting-ranting yang di atas. Nah, makanya itu di Pohon-pohon atas itu. siapa ya orang Iya, iseng ke ya situ? niat amat sih orang manjat mau ngerjain kami kan, gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Nah, tapi gua pokoknya sebisa mungkin gua di situ berpikir positif lah, ya mungkin itu angin, mungkin apa gitu. Ya gitu sih ceritanya yang di Berantas itu. Pokoknya setelah sudah ngeliat pohon itu, karena kawan gua sudah ada yang pucat, sudah ada yang takut. Ada yang nyampe pucat. Kami takutnya ada kenapa-kenapa kan, apa kerasukan apa gimana. Ya udah kita pulang aja daripada ada apa-apa, kata si Noven kan. Tidak pulang baru cerita ini. Terus pas nge-review videonya ada nggak yang ditangkap-tangkap? Nah, salahnya kami malam itu, jadi ini termasuk aneh juga sih sebenarnya. Entah gue yang lupa entah apa. Jadi ketika malam itu kami nggak ngecek handycam. Jadi cuma ngobrol-ngobrol, ceritain apa yang kami lihat tadi segala macem. Nah, besoknya kami tuh nggak ngobrolin itu lagi sampai gue lupa. Gue ngerekam di handycam. Jadi setelah seminggu setelah kejadian, kawan gue si Nope nanya, oh iya kita kan ngerekam di handycam, mana handycam lo? Oh ada di rumah, kata gue, ntar gue ambil, kata gue. Nah entah ini, soalnya handycam ini nggak ada yang make lo kecuali gue. Jadi setelah gue ambil handycam, itu CD-nya nggak ada, kan pakai CD tuh. CD-nya hilang, entah kemana, sampai sekarang nggak ketemu. Padahal itu nggak ada yang ngotak-ngatik. Nggak ada. Jadi handycam tuh gue taruh di lemari kaca kamar nyokap gua, dan nyokap gua, bokap gua nggak pernah pakai handycam. Adik gua, ayu gua nggak ada. Kalaupun pakai ya pakai kamera. Gua kan ada kamera juga kan. Handycam tuh jadi kayak punya gua Kalau pribadi. file-file lainnya Nggak ada. Jadi emang kaset itu kosong. Pakai kaset, dia bukan memo. Jadi kaset kecil yang segini tuh kan, kecil. Ketika gua buka nggak ada kasetnya. Nggak ada kasetnya. Gua lihat data, kok nggak ada datanya, kata gua. Ya gua kasih tau lah, woi hilang cuy kasetnya, entah kemana. Coba ingat, siapa tau lo keluarin. Enggak, gue ingat bener. Pokoknya setelah ngerekam, gue ngecas. Setelah ngecas, gue taruh di lemari. Gak tahu itu kaset kemana. Gue nggak pernah ngebuka-buka kaset itu. Gue jamin sih pasti ada sesuatu di hasil rekaman kamu, orang makanya nyampe bisa hilang tiba-tiba. Padahal nggak pernah ada yang mainin, nggak pernah ada yang megang. Ya, gitu sih ceritanya. Main horor sih yang di Berantas ini, main horor. Itu pokoknya. Apalagi kalau kita ngalamin, itu kayaknya sih serem sih, nekat. Saya bilang nekat. Itu hal paling bodoh yang pernah gue lakuin kayaknya. Hal Soalnya bodoh. itu bukan uji nyali. Kalau kata kawan gue si Nopen itu. Kalau gue nangkepnya itu nantangin. Pokoknya ada temu yang aneh dikit dia langsung hadir gitu, kata gue. Apa sih, gitu gue, ya Allah, gitu gue, jangan ditantangin lo, gitu gue. Jarang, ya gue mikir gini loh, gue percaya hal yang kayak gitu tuh ada. Cuma ya maksud gua, dunia kita ya dunia kita, dunia mereka ya dunia mereka. Mereka nggak bakal ganggu kalau kita nggak ganggu mereka, gitu kan. Jadi kata gua, ya udah sih nggak usah diganggu, kata gua, nggak usah ditantangin, kata gua. Kalaupun mereka nongol ya udah biarin aja, nggak usah lo suruh sini, kata gua. Lari juga gua, kata gua, nggak usah lo datengin. Jadi kalau setelah sekalian uji nyali itu pas pulang nih masing-masing, ada nggak yang ngalamin kejadian-kejadian ini? Biasanya kan ada gitu, entah itu ada yang ngikut atau gimana, ada nggak? Kalau gua kejadiannya pas di sananya sih, bukan pas pulang. Pas di sana gua sama beberapa teman gua, 2 atau 3 orang gitu kalau nggak salah. Itu kan ramean kami nih. Ada 7 orang lah pokoknya. Jadi gua sama kawan-kawan gua itu ngerasain ada yang pundak berat gitu.
berat banget. Loh. Gua ngerasain berat banget. Jadi kayak diteken gini lah, kayak diteken tapi gua tegepin gitu. Duh, kok berat kata gua. Kawan gua si Nopen itu entah diapain, pokoknya diginiin, pundak gua diginiin, entah dia baca apa gua nggak tahu, udah. Tapi setelah itu ya ringan sih, ringan kata gua. Lu apain, Pen? Nggak tahu kata dia, nggak tahu gua apain gitu. Oh tuh ya gua pura-pura goblok aja gua kan. Oh iya kata gua. Udah, jadi gua positive thinking, pokoknya selama proses itu gue positive thinking, mungkin gue pegel, mungkin apa kan gue gituin aja. Bener sih, bagus kayak gitu. Bener. Kalau pikiran kita kalau malah ke negatif makin terpengaruhi sih, bener. Karena kalau yang gue pernah dengar, jadi ada video gue pernah nonton itu antara pakar sains dengan pakar goib. Itu ngomong kalau dari pakar sains, kalau nggak salah ya, ini koreksi kalau gue salah. Bener. Jadi orang-orang sains percaya ada hal goib itu percaya. Cuma kalau tentang lihat kayak yang aneh-aneh gitu, itu tuh sebenarnya halusinasi kita aja sebenarnya. Jadi kayak misalnya kita takut terhadap apa gitu ya, terhadap apa, terus kita bayangin di otak. Nah itu terproyeksi ke mata kita, dari otak ke mata. Ya jadilah objek apapun itu terbayangnya itu. Jadilah ngebentuk dia. Itu yang kita lihat, yang ada di otak kita itu. Bener sih. Sebenarnya itu apa ya? Wajar sih sebenarnya, itu tuh halusinasi aja. Makanya kalau kata pakar sains itu berusaha berpikir positif, jangan mikir yang aneh-aneh. Pokoknya sebisa mungkin pikir positif. Yang pakar yang ahli goib ini juga yang ngomong gitu, ya setuju dia. Ya pokoknya jangan mikir yang aneh-aneh, udah santai aja katanya, positif aja katanya. Mungkin ini, mungkin itu ya, gitu aja. Pokoknya jangan dibuat takut aja, jangan dibuat parno aja. Oke, sip. Satu cerita terakhir deh, penasaran sama yang katanya si Nopen temen lo ini yang bertiga. Oh, yang uji bertiga. nyali pertama. Itu serem nggak? Nggak. Gua tanya dulu, itu serem banget nggak? Kalau memang dia standar. Kalau itu next. Serem sih menurut gua. Itu yang paling serem kalau okay. menurut gua. Jadi cerita terakhir lah, cerita hororku yang terakhir, penutupan. Jadi mereka ini uji nyali di hutan apa ya, entah pinus entah karet, pokoknya ada yang hutan sejajar itu pohonnya. Karet sih, karet ya di daerah Bernah. Bernah di ini, kalau kami nyebutnya itu better, belakang terminal. Jadi ada di Bernah dalam itu kan. Iya. Jadi di hutan karet itu mereka bertiga lah, jalan si Nopen, Riko yang kecil anak Jakarta itu. Iya. Riko sama si orang Bernah sana, bertiga. Jadi ketika jalan masukin pohon karet itu, mereka berhenti, kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang ganjil gitu. Mereka ngerasa diliatin. Jadi pas pertama dia orang masuk ke situ, ngerasa diliatin. Banyak yang merhatiin, seolah-olah banyak ngeliatin. Nah, ketika itu mereka berhenti tengah-tengah hutan itu, yang si Nopen ini nantangin. Langsung ya kayak tadi lah, dia nantangin, nyebutin itulah pokoknya. Langsung pokoknya, nah yang mereka temuin ini, itu yang paling gua takutin, Mas P. Ya, ngecun lah. Kalau gue di konten video sebelumnya gue sebut sih. Kalau gue nggak berani. Pokoknya jangan nyebut lah. Jangan disebut ya. Nanti mereka tersinggung gitu. Mereka tersinggung. Oke, terus. Pokoknya temu si Mas P lagi di atas melayang. Jadi posisinya gini. Tidur. Bukan tidur, melayang di atas, tapi posisinya ngadep mereka ke bawah. Gini. Ini mereka nih. Ini mereka. Sumpah ini kok merinding ya teman-teman, merinding sumpah. Nah itu kalau kata orang kan itu Mr. P ini dia posisinya berdiri lurus, tegak lurus melihat mereka, apa kayak gini ngelihat mereka? Terbang loh dia, melayang. Gini berarti ya, gini ya? Bukan gitu, dia diem. Nggak jalan gitu. Oh diem, posisinya berdiri gini. Kan? Gini. Dia berdirinya gini. Oh ya oke sip. Gitu. Nah ketika jangan lihat pojok-pojok ya teman-teman. Biasanya rawan pojok-pojok gitu. Nah ketika dia ngadep ke situ, yang kawan gue ngeliat ke atas lah, kawan gue kan ngeliat ke atas. Kaget dia, yang si Nopen ini juga kaget juga kan. Langsung dibacain apalah gitu sama dia kan, entah surat apa gue nggak ngerti.
langsung tiba-tiba hilang gitu aja. Nah itu juga Mr. si P. Nopen itu nyimpulin loh, ternyata persepsi orang yang Mr. P dia loncat-loncat itu enggak salah. itu salah. Gua juga emang udah tahu udah lama ya, Mr. P lompat-lompat itu salah. Itu salah. Dia tuh melayang. Bahkan kayak apa ya, kayak tupai, kayak apa ya, ya ke pohon tuh terbang, lompat gitu. Dia melompat, memang melompat ya teman-teman. Tapi sekali lompatan itu bukan lompat kayak celuk, lompatnya itu kayak teng. Kayak Naruto lah. Gimana kayak lompatnya dari pohon sana itu, pohon sana. Nah, itu dia. Jadi jatuhnya kayak terbang sebenarnya. Terus udahlah dilewatin tuh. Udah dilewatin. Jadi kalau nggak salah ceritanya itu setelah pohon karet-karet itu di sana itu ada sekolah ternyata. Ada sekolahan. Sekolah dasar SD kalau nggak salah. Di dalam SD itu di depan gerbang, mereka baru nyampe depan gerbang itu dengar suara orang nangis. Cewek. Dalam salah satu kelas di SD tuh. Ada suara cewek nangis. Nah itu suaranya jelas-jelasnya bener pokoknya. Jelas banget. Kayak mana coba? Kamu bisa perhatiin suaranya nggak? Gua nggak tahu suara pastinya kayak mana, ya tau lah lo kan suara cewek nangis malam-malam gitu kan. Ya nangis sendu gitulah. Nangis. Ini sumpah gua nggak berani lihat ke atas atau pojok-pojok. Udah terlalu merinding sih. Terus. Gue juga merinding sih. Terus cuy. Nah ketika mereka si beliau itu nangis, mereka ini bertiga udah mulai ngedon lah nyalinya, udah nggak berani lagi karena satu udah ketemu tadi, yang ketemu ini lagi kan. Yang tadinya mau masuk SD tuh nggak jadi, udah pulang, jadi ngelewatin hutan itu lari mereka. Oh, pas balik lagi ngelewatin tempat itu, lari. Karena habis ngeliat Mr. P itu ya. Lari mereka. Oke. Jangan lihat kemana-mana, lihat ke depan. Lari mereka. Gak berani lagi. Jadi lucu sih. Jadi terus temen yang duanya ini sebenarnya cuma ngikut aja gitu, ngikutin si Nopen ini ya. Enggak dia ada orangnya enggak ahli dalam hal itu enggak ya. Jadi kalau si Nopen itu kenapa ngajak mereka berdua? Jadi ternyata mereka berdua ini nggak percaya sama cerita-cerita yang diceritain Nopen. Jadi Nopen itu bertujuan dibuktiin ini loh gitu. Ini loh ternyata mereka tuh nyata kan. Beneran dan lihat. Ternyata gini bentuk aslinya gini ya, gitulah tujuannya. Oke, sumpah sih yang terakhir nih bikin gua merinding, nggak berani ngeliat pojok tadi ya. Sumpah sekarang udah agak mendingan. Oke cuy, mungkin sampai sini aja cuy ya. Sampai sini aja ya, karena waktu kita juga udah banyak, itu saya lihat udah 33 menit. Terima kasih Axel Vito buat cerita horornya. Ini sumpah ini horor banget, patut kalian tonton sampai selesai. Kalau kalian masih ada cerita horor lain gak cuy? Kayaknya sih masih. Masih ada. Nah, kalau kalian penasaran untuk cerita horor Axel Vito selanjutnya, boleh kalian komentar di bawah, kita bikin cerita hororku versi Axel Vito part yang kedua. Ya, Insya Allah ya. Soon, segera. Oke, teman-teman. Mungkin video kita kali ini cukup sampai sini. Terima kasih buat kalian yang nonton nyampe menit ini atau detik ini. Terus support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten video saya selanjutnya. Bentar. Apa cuy? Bentar. Ada pesan-pesan terakhir. Apa cuy? Subscribe channel gua. Oh iya. Nanti teman-teman. Promosi maksai. Oke, nanti di bawah di deskripsi gue bakal nyantumin channel YouTube-nya kawan gue ya, Axel Vito. Nanti kalian wajib subscribe channel dia karena dia ini gitaris yang GG. Aduh. GG banget sih, gue bilang GG banget. Suhu saya dalam bermain gitar, saya salut sama dia. Jadi kalian patut subscribe dan lihat konten-konten video dia, keren semua. Oke, terima kasih. Cukup ya, nggak ada pesan-pesan selanjutnya ya. Cukup. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.